Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi bersama saya Abah Gi di acara webinar Ingin Jadi Apa. Kali ini saya menghadirkan seorang ahli manajemen risiko. Jadi bahasa Inggrisnya risk management specialist. Biasanya pekerjaan ini terkait dengan dunia perbankan. Jadi bagaimana bank bisa mengukur rugi, laba, keuntungan, risiko, segala macam terkait operasional bank atau bagaimana ketika bank memberi utang dan segala macam aspek-aspek lainnya. Jadi ini pekerjaan yang menggabungkan, saya rasa banyak sekali ya, kemampuan matematika, kemampuan ekonomi, juga harus banyak membaca situasi politik ya, karena berkaitan juga dengan stabilitas ya, keadaan, keamanan segala macam. Nah, saya sudah menghadirkan Tante Mutia Khairani. Tante Mutia Khairani ini sekarang tinggal di Singapura. Jadi beliau bekerja untuk sebuah bank pembangunan internasional. Mungkin saya sebut aja ya, Asian Development Bank, yang sebenarnya berpusat di Manila, namun kedudukan Tante Rani ada di Singapura. Nah, Tante Rani udah mungkin dari tahun 2009 ya, Tante Rani ya, di ADB ini sudah pergi ke beberapa negara di Asia, karena kan namanya Asian Development Bank ya, jadi menangani negara-negara yang butuh dana untuk pembangunan, khususnya di wilayah Asia. Nah, Indonesia. termasuk Indonesia, betul. Jadi Tante Rani juga pernah di Indonesia, juga ada garapannya, ADB. Nah, silakan Tante Rani, saya nggak mau panjang lebar lagi. Silakan dijelaskan sebenarnya bagaimana dan apa pekerjaan risk management spesialis ini. Ya, gitu. Halo, ya. halo semuanya. Ya, ini pekerjaan spesialis manajemen resiko. Jadi kalau kita bicara mengenai resiko ya, adik-adik, resiko itu kita berpikir, wah apa aja nih yang hal-hal yang buruk yang bisa terjadi gitu. Kita harus jaga-jaga selalu kan. Makanya kita misalnya pergi ke mana di suatu tempat, kita harus tahu di tempat itu ada apa saja yang bisa terjadi. Misalnya kita pergi ke padang gurun, kita harus selalu membawa air. Kalau tidak, nanti risikonya kita kekeringan, kehausan. Jadi, manajemen risiko itu semacam disiplin ilmu yang membantu semua orang untuk mengantisipasi hal-hal apa saja yang bisa terjadi, hal-hal buruk apa aja yang bisa terjadi. Dan itu sangat terpakai untuk semua aspek kehidupan. Tidak cuma perbankan saja. Memang perbankan khususnya ada divisi khusus yang menangani hal tersebut karena bank harus menjaga supaya uang yang dititipkan orang ke bank tersebut tidak mudah kecurian atau apa hal-hal yang buruk yang terjadi karena bank itu punya tanggung jawab untuk menjaga uang yang diamanatkan ke mereka. Tapi manajemen resiko secara umum itu sangat-sangat terpakai untuk semua aspek kehidupan. Mungkin adik-adik juga sudah melakukan manajemen resiko sehari-hari, ya. Misalnya adik-adik tidak sembarangan bermain api kalau di rumah. Kenapa? Karena kalau bermain api sembarangan bisa terjadi kebakaran di rumah. Dan kita harus selalu mengantisipasi supaya hal-hal yang buruk itu tidak terjadi. Karena itu kita selalu harus sadar dengan semua yang ada di lingkungan kita. Jadi manajemen resiko itu selalu sangat terpakai di semua aspek kehidupan, even meskipun adik-adik juga masih kecil, pasti sudah melakukan itu. Bedanya ketika sudah di dunia kerja, kita mengaplikasikan itu terhadap tempat kerja yang kita jalani gitu. Jadi karena saya bekerja di sebuah bank pembangunan internasional,
saya harus melakukan hal tersebut, manajemen resiko, untuk menjaga amanat-amanat yang ada di organisasi tempat aku bekerja. Nah, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka untuk ngomong cuma satu arah, jadi ada baiknya apabila diskusi juga ditimpali dengan Abahgi, Bang Arfi, atau adik-adik juga mau nanya juga boleh. Jadi aku akan bicara secara umum seperti itu. Jadi bidang perusahaan apa saja yang butuh keahlian seperti ini? Jadi selain bank, tadi kan disebut ada yang selain bank. Ya, selain bank, manajemen resiko bahkan sudah ada biro atau organisasi sendiri yang spesialisasinya di bidang itu. Ada bidang manajemen resiko di bidang keamanan. Jadi konsultan ini kemudian memberikan saran-saran untuk berbagai organisasi. Misalnya ada sebuah organisasi yang ingin bekerja di Indonesia dan ingin mengidentifikasi risiko apa aja sih yang bisa terjadi di Indonesia. Misalnya, Indonesia itu banyak sekali gunung meletus. Jadi semua organisasi yang masuk harus membuat sebuah rencana kerja yang memastikan antisipasi kalau terjadi gempa bumi, gunung meletus, apa yang harus dilakukan. Nah, ada terorisme gitu ya. Betul. Dan bidang disiplin ilmu manajemen risiko akan memberikan struktur atau cara-cara yang membantu orang untuk mengidentifikasi, untuk mengantisipasi, untuk memonitor itu mengawasi. Kira-kira tanda-tanda apa yang bisa menunjukkan akan terjadi sesuatu. Misalnya, kalau kita selalu memonitor seismograf untuk mengantisipasi gunung mau meletus. Itu adalah kegiatan yang bersifat memantau atau memonitor. Dan bagian dari manajemen risiko juga melaporkan kepada semua orang banyak bahwa ini loh risiko yang harus dihadapi oleh kalian semua, supaya orang selalu sadar ada risiko tersebut. Indonesia itu tempat yang sangat banyak resikonya. Gempa bumi, terorisme, gunung meletus, banjir, kebakaran. Bayangkan kalau misalnya sebuah organisasi punya satu pabrik nih, lokasi pabriknya misalnya ada di muara sungai. Kemudian mereka tidak pernah memikirkan bahwa ada risiko banjir. Nah, disiplin ilmu manajemen risiko akan mengantisipasi, ini cuaca semakin lama semakin curah hujan semakin tinggi. Jadi pabrik ini harus melakukan hal-hal yang bisa menangani risiko terjadinya banjir, misalnya membangun bendungan persis di sebelah pabrik itu untuk menampung air. Tanggul, betul. Dan itu semua orang harus melakukannya, tidak cuma para spesialis manajemen risiko. Kami sebagai spesialis manajemen risiko hanya memberikan arahan, petunjuk supaya semua orang bisa melakukan hal tersebut. Bidang resiko banyak, seperti yang tadi aku bilang, masalah keamanan, politik itu sudah, tapi di bank juga ada risiko ketika meminjamkan uang kepada orang lain, orangnya tidak bisa membayar balik. Nah, itu namanya resiko kredit, di mana bank bisa kehilangan uang karena orang tidak membayar hutangnya. Adik-adik tahu kan kalau misalnya kita meminjam sesuatu, kita harus mengembalikan. Nah, kadang-kadang bank juga menghadapi orang-orang yang kurang baik, sehingga uangnya dipinjam tapi tidak dikembalikan. Nah, bank harus mengantisipasi risiko-risiko semacam itu, dan ada rumusnya untuk menghitung berapa banyak yang bank bisa pinjamkan ke orang lain supaya uangnya tidak hilang. Gitu. Mungkin adik-adik juga masih, wah gimana caranya kok bisa uang hilang dari bank? Tapi kadang-kadang kan seperti itu. Ada orang yang kurang baik sehingga dia meminjam tapi tidak mengembalikan. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Nah, di bidang manajemen resiko kredit,
ada hitungan-hitungannya supaya memastikan bank bisa berlanjut menjaga uang yang dititipkan tanpa kehilangan dengan banyak. Seperti itu. Kemudian ada juga risiko yang terkait dengan suku bunga di luar. Karena kan adik-adik mungkin tahu di Indonesia pakainya rupiah, di luar negeri pakai mata uang lain, dan ketika terjadi jual beli atau uang itu berpindah tangan dari satu negara ke negara lain, currency rate-nya itu berubah-berubah. Jadi kursnya berubah-berubah. Jadi ada juga namanya treasury and market risk. Dia mengantisipasi dan menghitung juga seperti apa kemungkinannya perubahan kurs dan suku bunga ini bisa mempengaruhi uang yang dipegang oleh seseorang. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi pekerjaan risk management itu tidak hanya untuk orang yang background-nya ilmu ekonomi ya? Tidak cuma itu. Memang kalau yang terkait dengan masalah finansial, masalah keuangan ada semacam rumusan atau apa untuk membantu orang mengantisipasi hitungan-hitungan yang akan terjadi. Tapi secara umum manajemen resiko itu sangat praktis, bisa diterapkan oleh semua orang dan sangat berguna untuk keseharian kita loh. Iya. Saya jadi mikir kan bisa saja seorang yang background sekolahnya adalah misalnya politik gitu, ke industri risk management. Bisa juga, itu namanya risiko politis. Ada yang namanya political risk atau risiko strategis. Itu dia akan memberikan saran-saran, analisis mengenai kondisi politik yang terjadi sehingga seseorang untuk datang ke suatu tempat atau melakukan suatu proyek bisa melakukannya dengan perspektif yang utuh. Iya. Begitu. Nah, Tante Rani kan background-nya bukan ekonomi, juga bukan politik. Nah, itu gimana ceritanya sampai ke dunia begini? Ya, jadi sebenarnya manajemen resiko itu kan berpikir secara sistematis ya. Ketika sesuatu yang buruk itu terjadi, kita mencari tahu penyebabnya apa sih. Misalnya, Parama mungkin, aduh jangan sampai deh, mungkin ada beberapa rumah di sana kebakaran, mungkin Parama dan Wistara pingin tahu kan, kenapa rumah itu bisa terbakar. Sebagai seorang manajemen yang mencoba manajemen resiko, dia akan mencari tahu penyebabnya apa nih, kemudian dicatat tuh nanti, oh penyebabnya A, B, C. Kemudian kita melihat nih penyebab ini ketika diterapkan di tempat lain, kira-kira bisa terjadi hal yang sama tidak? Misalnya kalau ada rumah kebakaran, apakah dia tidak mematikan kompor atau gasnya ditempatkan terlalu dekat ke api sehingga kompornya beleduk? Kenapa? Betul. Dan jadi gimana kita mengantisipasinya? Kita harus menempatkan kompor di area yang aliran udaranya bagus sehingga gas itu tidak terperangkap. Jadi seorang ahli manajemen risiko akan selalu mencari penyebab dari hal-hal yang buruk yang terjadi dan belajar supaya bagaimana itu tidak terjadi lagi. Begitu. Nah, berarti Tante Rani di dalam grup bidang tadi kerja ada birunya tadi kan disebutkan. Itu ada bermacam-macam orang dengan background ilmu masing-masing dong ya? Betul. Macam-macam. Ada yang background-nya tadi keamanan, jadi mungkin dia mengerti betul bagaimana kondisi keamanan dan di sebuah negara dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Ada juga yang mengantisipasi risiko terkait dengan korupsi misalnya. Jadi dia sudah mempelajari betul, apabila uang itu mengalir dari A ke B, bagaimana
bisa dikorupsi, supaya apa yang menghalangi supaya tidak terjadi korupsi. Itu juga bagian dari manajemen resiko. Dan kalau di bagian ekonomi dan finansial, mereka ada hitungan-hitungannya berapa banyak yang saya bisa pinjamkan ke orang yang sejarahnya seperti ini. Misalnya orangnya punya sejarah suka mencuri, kamu tidak akan meminjamkan uang ke dia banyak-banyak, atau mungkin akan dipinjamkan dia dengan syarat tertentu supaya bisa memastikan bahwa uangnya akan dikembalikan. Balik lagi, semua ini adalah manajemen amanat juga. Jadi sebuah lembaga itu memiliki satu amanat, amanat itu harus dijaga betul supaya tidak terjadi lapse ya, atau kealpaan yang mengurangi nilai amanat itu. Gimana ya dengan kata-kata yang membuat anak-anak bisa ngerti, mudah-mudahan itu kebayang ya. Apa aja sih risikonya, aku pengen dengar juga dari anak-anak. Pernah nggak adik-adik nih memikirkan, wah aku takut ini terjadi, tapi supaya itu tidak terjadi, aku melakukan hal-hal ini. Nah, adik-adik itu melakukan manajemen resiko dengan seperti itu. Ada nggak ya contohnya kira-kira? Aku mikir juga nih. Aku. Ya, apa? Boleh, silakan. Nyalain kompor. Nyalain kompor. Kompornya nggak bisa hidup-hidup. Katanya guruku, kalau kompor nggak bisa hidup-hidup itu jangan dihidupin, nanti malah bisa kebakaran. Ya, jadi harus hati-hati. Gimana manajemen resikonya? Kalau adik-adik mau nyalain kompor, harus selalu sama orang dewasa yang bisa membantu kalau terjadi yang aneh-aneh. Dan juga sebaiknya di setiap dapur ada alat pemadam. Biasanya berbentuk semprotan itu. Iya, bisa. Ya, itu atau Coca-Cola. Kalau di sini punyanya keran air. Jadi ya. di samping kompor ada keran air. Atau mungkin di sekitar rumah juga sudah mengantisipasi risiko banjir. Misalnya dengan membuat tanggul yang dari karung-karung itu untuk menjaga supaya aliran tidak meluap. Atau membangun lebih tinggi. Gotnya tertutup. Nah, menutup got juga satu menghindar. Tahu nggak kalau got itu terbuka itu sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau banjir kita nggak lihat di bawahnya ada got, itu orang bisa kesedot ke situ. Bisa ke bawah arus. Bisa ke bawah arus. Nah, kalau adik-adik sudah bisa mengetahui hal-hal itu sebelum terjadi, itu namanya manajemen risiko. Oke, got it. Tapi menarik sekali memang, karena manajemen risiko ada unsur antisipasi, bukan meramal, tapi kita belajar dari hal-hal di masa lalu, dari pola melihat pola, mencari penyebabnya, akar masalah yang namanya root cause analysis, untuk secara sistematis kita mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi. Menarik sekali menurut saya. Gitu, sedisiplin ilmu ini. Gi mau nanya ini. Silakan Gi. Selamat ulang tahun Andra. Itu Andra kirim message. Selamat ulang tahun Andra. Kenapa? Gi mau nanya apa, Gi? Gi mau nanya apa? Tante, kalau ada kesalahan waktu bekerja gimana dong? Permasalahan seperti apa? Kesalahan. Iya, ada kesalahan, salah kalkulasi atau apa? Oh, itu bagus sekali pertanyaannya, Gi. Ya, kesalahan itu harus ditelusuri. Akar penyebab masalah itu apa? Gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah kesalahan, kita bukannya kemudian marah-marah dan langsung salah kamu, itu tidak membantu. Kita harus duduk tenang, mulai bikin list.
Apa nih penyebabnya kira-kira? Penyebabnya dicari lagi, penyebab sebelumnya apa, sampai ketemu yang namanya akar masalah atau namanya root cause. Jadi penyebab utama yang menyebabkan rangkaian kejadian yang menyebabkan kesalahan itu terjadi. Karena satu kesalahan itu biasanya pasti punya runtutan kejadian sebelumnya, dan runtutan kejadian itu harus semua orang ngerti supaya bisa ditangani mulai dari awal banget gitu. Nah, aku nggak tahu adik-adik suka nonton misalnya di TV Discovery atau apa yang namanya Air Crash Investigation. Dia itu Aku tahu. Oh, tahu kan? Jadi dia cerita mengenai kejadian pesawat jatuh, itu selalu ditelusuri dari akar masalah yang paling akar. Iya. Kadang-kadang masalahnya kecil, cuman si pilot berantem sedikit sama si kopilot sehingga dua-duanya jadi merasa tidak enak satu sama lain, dan ujungnya melakukan rangkaian kesalahan yang menyebabkan pesawatnya jatuh. Atau mereka lupa, terlalu berfokus sama satu hal sehingga lupa bahwa ada hal yang lain harus ditangani. Nah, seperti itu, Gi. Kalau ada kesalahan, dicari akar masalahnya apa. Jangan berkutat, oh gara-gara si ini, gara-gara si ini. Itu nggak membantu. Iya, Harus tapi dicari akar masalahnya. tapi maksudnya kalau udah terjadi terus dicari akar masalahnya, terus ternyata salah gimana? Ya diperbaiki. Misalnya kita masukin juga setelah diidentifikasi itu runtutan kejadiannya seperti ini, misalnya dari A karena ini, karena B, karena C, karena D. Kemudian kita harus menambahkan yang namanya kontrol di tengah-tengah untuk memastikan sebelum A ke B kejadian, kita cari tahu dulu apakah A ini sudah ditangani dengan benar. Itu namanya control point. Kalau kita memperbaiki runtutan kejadian itu, risiko berulang lagi itu menjadi semakin kecil karena di setiap step itu ada titik di mana kita berhenti melihat dulu apakah ini sudah benar. Begitu. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang, cuma sedikit rumit. Sedikit rumit. Ya, ini rumit-rumit mudah sebenarnya. Iya. Ya, apalagi ya? Ya, di Filipina tempat aku bekerja, di gedung kantornya itu, Filipina itu negara yang sangat terekspos dengan berbagai bencana alam. Baru aja ada awal tahun ini ada gunung meletus, habis gunung meletus ada hujan badai, ada banjir, segala macam. Nah, di bidang manajemen risiko kita membantu semua teman-teman di kantor untuk membuat yang namanya business continuity plan. Apa tuh ya bahasa Indonesianya? Sebuah rencana kerja untuk memastikan apabila terjadi bencana, pekerjaan bisa berlanjut. Gitu. Bagaimana contoh praktisnya ya? Misalnya bencana alam, listrik mati, terus kantor ADB bagaimana tetap jalan gitu ya cara? Ada contoh konkret nih. Di sebuah negara di mana ADB beroperasi, terjadi selain juga karena COVID, ada bencana alam dan ada juga kerusuhan militer. Tsunami. Betul, ada tsunami nggak ada sih untungnya, jangan sampai karena kantor ADB kebetulan jauh dari laut. Tapi aku juga pengen dengar tuh dari Pak Rama, gimana tuh kita bisa mengantisipasi tsunami? Apa aja yang kamu tahu mengenai itu? Nah, untuk mengantisipasi yang hal-hal seperti itu dibuat rencana kerja untuk mengantisipasi. Jadi bikin namanya apabila terjadi listrik mati, yang harus dilakukan adalah A, B, C, D. Dan untuk melakukan itu semua orang harus latihan. Yeah. Makanya kadang-kadang di gedung kantor ada yang namanya latihan kebakaran.
atau latihan bencana alam. Itu harus dilakukan supaya orang nggak lupa apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Nanti biasanya juga Iya, misalnya kalau gempa lari ke bumi, bukit. gempa bumi, apa yang harus terjadi? Kita kabur atau kita duduk di bawah, sembunyi di bawah struktur Kalau yang aku Mama dulu. kabur. Mama. Kalau aku kabur dari bangunan kayak gini. Bagian dari rencana kerja itu juga misalnya menyediakan orang-orang dengan ini battery pack supaya handphone tetap bisa berjalan meskipun tidak ada listrik. Dan itu dijalankan betul sama organisasinya. Setelah diidentifikasi bahwa listrik itu punya risiko mati lebih banyak, kita harus membelikan orang-orang ini baterai-baterai ini supaya setidaknya 3 hari handphone bisa nyala sehingga pekerjaan bisa berlanjut meskipun tidak ada listrik. Oke. Seperti itu. Itu Sampai namanya begitu ya analisis. sampai ke bagian listrik juga diantisipasi. Oke. Gitu. Nah, ADB kan melayani pemerintah. Gimana? Berarti yang dianalisis pemerintah ini dong ya? ADB itu organisasi internasional. Jadi kita bekerja untuk pembangunan. Dan karena kita bekerja untuk pembangunan, kita beroperasi banyak di negara-negara dengan berbagai kondisi yang ada. Mungkin aku harus berbagi foto-foto ya, supaya melihat ya. Karena ini menarik sekali. Mungkin adik-adik juga nanti ketika sudah besar, ingin bekerja di lembaga internasional. Apa itu artinya? Jadi ketika adik-adik masuk ke situ, karyawannya dari berbagai negara, sehingga harus bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis orang. Nah, kalau di tempat aku kerja itu bahasa utamanya bahasa Inggris. Jadi adik-adik harus belajar bahasa Inggris yang kerja ayahku. Jadi harus banyak baca buku, harus belajar juga mengerti bagaimana orang itu ngomong, dan juga adik-adik juga belajar untuk mempresentasikan atau bercerita dalam bahasa Inggris. Itu sangat kepake sampai tua. Nah, aku coba flashback nih ke waktu aku kecil ya. Ketika umur 8-10 tahun, hobiku apa? Hobiku itu baca buku bahasa Inggris keras-keras, pura-puranya seperti pembaca berita. Itu asik banget. Jadi selain kita juga mempelajari isi bukunya karena membaca, tapi kita juga jadi berlatih bagaimana bertutur dengan baik yang benar. Itu seru banget loh. Mungkin kalau misalnya bisa dibikin semacam klub gitu online, adik-adik berganti-gantian baca dalam bahasa Inggris, nanti pelan-pelan semakin pinter bahasa Inggrisnya, dan itu sangat terpakai. Apalagi belajar bahasa asing yang lain, misalnya bahasa Tionghoa, bahasa Cina, Mandarin itu sangat kepake karena negara yang populasinya terbesar di dunia apa? Negara Cina. Negara Cina. Kebayang kalau bisa bicara bahasa Mandarin bisa ngobrol dengan hampir 2 miliar orang di dunia. Rusia juga bahasa Rusia. Oh iya, aku lagi belajar bahasa Rusia loh. Susah itu. Uni Soviet. Iya. Tapi aku coba ini ya, tunjukin foto-foto negara-negara yang aku kunjungin. Karena ini bagian dari pekerjaanku. Harus bisa berkunjung ke negara itu dan identifikasi apa aja. Nah, ini udah lihat belum gambarnya? Belum. Nah, ini kantor aku. Belum muncul. Oh, belum. Ini nih. Nah, sip. Ini kantorku ini. Kantornya di Manila, di Filipina. Ya kantornya biasa aja seperti kantor biasa. Kok jadi ada ini ya gambar-gambarnya? Ada yang nyoret. Ada yang nyoret. Hotel. Apa. Apalagi ya di sini. Nah, ini foto dengan
teman-teman di kantorku dari berbagai negara, ada dari Jerman, Cina tuh, ada Cina, dari Cina, ada Amerika. Jepang, Korea, Amerika. Jadi, tapi semua orang berbahasa Inggris, harus bisa berbahasa Inggris ini, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Ya, sebentar, aku mau lihat dulu kok, ini nggak nongol full. Di Indofood juga gitu. Indofood juga gitu ya? Mungkin iya, ya. Karena semakin lama perusahaan Indonesia juga semakin menjadi bagian internasional, jadi harus bisa bahasa Inggris. Nah, kalau yang ini sebelum aku juga pernah kerja di lembaga internasional lain yang markasnya di Swiss. Nah, kalau di Swiss itu di Eropa jadi dingin. Jadi kita foto bareng nih semuanya kedinginan ini. Tapi teman-teman juga datang dari berbagai negara, ada dari Belanda, ada dari Afrika, ada dari... Mana Tante Raninya mana yo? Oh, ini paling depan, paling yang depan. paling ceria. Iya. Iya. Di sini juga di lembaga ini harus bisa bahasa Inggris dan Perancis. Nah, bahasa Perancis tuh juga dikenal sebagai bahasa internasional untuk ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi adik-adik kalau mau memikirkan pingin bekerja di lembaga internasional, minimal harus bisa 2 bahasa loh. Nah, aku bisa Inggris dan Perancis. Dan sekarang lagi belajar juga Rusia. Kalau di Malaysia, Nah, Indonesia itu sayangnya tidak dihitung sebagai bahasa internasional. Nah, tapi kalau buat Malaysia itu bahasa internasional loh. Bisa ya, tapi cuma 2 negara. Bayangkan bahasa internasional itu yang dikenal tuh adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, Rusia juga, sama Arab. Sama Arab. Ya? Jerman juga enggak loh sebenarnya. Oh, Jerman enggak. Kenapa 6 bahasa ini? Karena lebih dari dia ada banyak negara yang bahasa utamanya adalah bahasa ini. Misalnya Arab, kan bukan cuma Saudi Arabia yang bicara bahasa Arab, tapi ada juga Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, itu semua bicara bahasa Arab. Bahasa Prancis banyak negara Afrika yang bicara bahasa Prancis, selain Prancis sendiri. Turki bukan bahasa internasional sayangnya. Rusia banyak yang bicara bahasa Rusia juga, karena selain Rusia sendiri ada tadi yang udah disebut sama Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraina, ya itu bicara bahasa Rusia. Bahasa Spanyol juga. Bahasa Spanyol banyak di mana ya? Coba. Bahasa Spanyol banyak, selain di Spanyol ada di Meksiko, ada di Amerika Selatan, itu hampir semuanya bisa bahasa Spanyol. Jadi adik-adik kalau mau bicara tambahan dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa satu lagi. Terserah bahasa apa. Yang paling gampang aku bilang bahasa Spanyol tuh paling gampang di antara semua bahasa itu. Sama pesannya dengan kita pernah seri diplomat. Diplomatnya juga menyarankan bahasa Inggris itu wajib. Ada 1 bahasa asing lagi bagi yang mau jadi diplomat, kata dia. Iya, benar. Di antara 6 bahasa itu paling gampang Spanyol memang, aku bilang. Karena kalau bahasa Arab harus belajar huruf Arab, tapi pasti mungkin teman-teman juga udah ada yang bisa ya. Iya. Arab. Kalau Spanyol kan cuma huruf-huruf biasa doang. Tapi Spanyol ada beberapa huruf tambahan. Di mana bahasa? Oh, kalau bahasa Arab? Iya. Bahasa Spanyol. Bukan Spanyol. Oh, Spanyol, iya. Apa ya? Oh ya. Ya. Ada N yang ada A-nya. Ada A-nya. Ya. Tahu Gi. Karena Spanyol. Bapaknya aja nggak tahu. Brazil, Spanyol. Ya. Kalau Brazil pakai bahasa apa yo? Brazil pakai bahasa Portugis. Ya. Spanyol Pakai bahasa Brazil ya? Ya. Kalau bahasa Mandarin harus belajar huruf karakter itu. Aku tahu, harus dihafal. bahasa Kamu udah Mandarin. bisa. Wah, bagus. Bahasa Mandarin kepake banget juga kok. Tuh. Karena banyak juga yang bicara bahasa Mandarin. Arab juga kan. Terus Rusia tuh juga, aduh pusing deh. Hurufnya ada 33. Wah, aku lagi belajar itu sekarang. Kenapa? Karena
tempatku bekerja itu ada Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, itu semua dulunya bagian dari Uni Soviet. Nah, kalau adik-adik tahu sejarah, Uni Soviet itu kemudian kan dia pecah jadi negara yang lebih kecil-kecil. Dan mereka masih bicara bahasa Rusia sekarang. Rusia. Ya. Bukan pecah negaranya. Iya, negaranya pecah. Iya, bukan pecah pulaunya. Bukan pecah pulau ya, enggak. Bukan Kalau pecah pulaunya karena gempa bumi. Coba ya. Oh, ini lagi presentasi. Nah, adik-adik juga harus pelajari tuh gimana cara presentasi yang baik dan benar, karena itu akan kepake banget sampai adik-adik WWF ya? tua. Itu di WWF itu tadi WWF. Aku sempat juga kerja untuk manajemen apa? WWF Indonesia tuh. Internasional. Ada Tapi juga. pusat Indonesia. Ada juga yang Indonesia. Ada Indonesia juga. ADB juga ada Indonesia. Nah, ini foto di Kazakhstan. Kazakhstan itu ini Uzbekistan. Nah, Uzbekistan nih, ini di ibu kota Uzbekistan. Ada yang tahu nggak ibu kotanya apa? Enggak tahu. Tashkent. Nah, Uzbekistan itu kaya dengan sejarah karena Uzbekistan bagian dari Jalan Sutra. Nah, Jalan Sutra itu penghubung antara bagian timur dunia dengan barat, di mana orang-orang berpapasan untuk bawa onta, bawa kuda, dan Imam Ghazali dari Uzbekistan. Ada makam Imam Bukhari. Ghazali. Imam Bukhari ada di Uzbekistan. Nah, makanya kalau dilihat di sini arsitekturnya itu seperti banyak kubah-kubah masjid itu memang bagian dari arsitektur kebudayaan. Di situ negaranya sangat-sangat indah, orang-orangnya sangat baik, dan makanannya sangat-sangat enak. Kalau ada yang suka kambing bakar, Uzbekistan itu enak sekali. Ya, jadi kita sebagai tim manajemen resiko kita terbang ke Uzbekistan, kita bertemu karena ada kantor di sana, kita bantu mereka untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa aja yang bisa terjadi di Uzbekistan. Hai. Nah, gempa, korupsi itu banyak loh di banyak negara terjadi. Gimana caranya supaya kantor tidak terlibat dengan korupsi? Itu satu risiko yang sangat penting. Apalagi di Indonesia. Pokoknya harus jangan terlibat korupsi. Tidak boleh. Nah, kemudian ini di mana nih? Aku lagi mau lihat dulu. Ini foto di Kazakhstan. Kazakhstan itu negara yang sangat menarik. Dingin sekali. Ini kebayang suhunya -5. Sampai aku menggigil kedinginan di sini. Sampai ada merahnya. Sampai merah. Dingin sekali. Minus suhunya. Nah, Kazakhstan ini menarik sekali karena negaranya itu datar, saking datarnya Kazakhstan dipakai jadi tempat peluncuran roket dan pendaratan roket untuk International Space Station. Iya. Terkenal ISS. sekali, betul. Itu terbangnya dari apa? Nah, ini sebuah gedung di ibu kota Kazakhstan. Ada yang tahu namanya ibu kota Kazakhstan apa? Astana. Dulu namanya Astana. Tapi sekarang sudah ganti nama. Ganti nama namanya ya. Ganti nama jadi Nur Sultan. Nur Sultan, ibu kotanya berganti nama jadi Nur Sultan, dan dia dibikin sebagai ibu kota baru. Jadi seperti yang akan terjadi di Indonesia, mau bikin ibu kota baru, Nur Sultan ini juga ibu kota baru. Makanya dilihat di sini tanahnya begitu luas-luas, gedungnya baru-baru, itu karena dia ibu kota baru. Risiko apa aja yang dihadapi oleh si Kazakhstan ini? Wah, cuaca ekstrim. Karena di situ musim dinginnya bisa sampai -40. Astaga. Ya, jadi bayangkan kantor itu harus
mengirimkan orang dari rumah ke kantor dengan suhu seperti itu. Apa yang harus diantisipasi? Jadi tantangannya seperti itu untuk negara Kazakhstan. Contohnya. Ya. Andra jangan coret-coret. Nah, Oke. apalagi nih? Ini tadi. Nah, ini Kazakhstan dari udara. Wow, Nih, datar banget. datar banget, betul. Coba ya, aku pengen play video, bisa nggak ya? Bisa. Coba aku unshare dulu. Tadi lupa share suaranya sebentar ya. Aku stop share dulu. Milenial Nggak banget. bisa stop share. Bisa Aku nggak ada bisa stop share. Coba di coba atas. di stop. Oh, udah bisa. Oke, Ah. sebentar ya. Nah, Aku coba share lagi. Ini harusnya video sih. Gi, boleh nanya Gi sambil disiapkan. Apa pertanyaannya Gi? Tante, kalau apa ya? Oh ya, Tante kalau menemukan risiko, misalnya risiko korupsi kayak tadi yang di Uzbekistan ya. Tante juga mencari tahu gak penyebab risiko itu? Kenapa orang korupsi? Ya, itu memang korupsi itu masalah yang sangat dalam dan penyebabnya sangat berakar ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba membuat guidelines atau arahan apa saja yang harus kita perhatikan atau ya apa namanya ya, semacam rambu-rambu. Bisa rambu-rambu itu semua orang harus paham betul sehingga ketika terjadi korupsi bisa langsung ditangkap dan dihentikan gitu. Supaya jangan bergulir jadi terlalu mendalam gitu. Misalnya mewajibkan semua orang ketika melakukan transaksi atau jual beli harus disetujui oleh orang ketiga sehingga transaksi itu sahih betul, bukan transaksi palsu. Seperti itu. Karena kadang-kadang kalau membuat jual beli bohongan padahal uangnya dicuri, itu ya susah untuk dikembalikan. Jadinya uangnya hilang. Jadi rambu-rambu itu harus dipahami betul dan diikuti betul. Gitu. Makanya bagian dari manajemen risiko juga ada yang namanya pelaporan. Jadi ketika rambu-rambu ini dijalankan, itu ada pelaporannya setiap misalnya 4 bulan untuk diketahui, untuk juga didata apa saja yang sudah dilakukan. Iya, aku kan punya Zoom. Tuh, sebentar ya aku coba jalankan video dari Kazakhstan. Aku tuh suka bikin video dari jendela pesawat karena Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. kelihatan nggak Спинка videonya? кресла в вертикальном Kelihatan cuma положении. berisik banget. Kayak di pesawat beneran. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Datar sekali. Your seat belt is fastened, your seat is in the upright position, and your tray table is stowed. Thank you. Itu video pendaratan di Kazakhstan. Begitu datar, tidak ada bukit-bukit. Itu sampai jauh, datar sekali. Negara yang Sejauh mata datar. memandang. Kemudian apalagi? Ada Armenia juga. Armenia ini menarik nih. Ini ada dari pesawat kita bisa lihat, kelihatan nggak nih? Ada nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Wow, Nah, apa itu? Dan pembangkit listrik tenaga nuklir ini jaraknya cuma 30 km dari ibu kota Armenia loh. Ya. Ayo, apa nama ibu kota Armenia? Ada yang tahu nggak? Enggak tahu.
namanya Yerevan. Di Armenia ini utamanya orang-orang agamanya Kristen Ortodoks ya. Tapi ada juga orang Islam, karena dia berbatasan dengan Azerbaijan. Nah, ini dari pesawat kelihatan, nih namanya pembangkit listrik tenaga nuklir ini. PLTN. Ya, ada cooling towernya nih, ini menara pendinginnya. Itu yang bisa berbahaya karena bisa bocor meledak. Ya, kalau Armenia beda nih, dia banyak bukit-bukit, banyak gunung-gunung, dan daerahnya juga banyak gempa bumi. Bayangkan, ada gempa bumi, ada pembangkit listrik tenaga nuklir, itu sebuah risiko yang cukup menyeramkan. Nah, jadi kita di bagian manajemen resiko kita cari tahu juga, ini pembangkit listrik tenaga nuklir sudah diperbaharuin belum? Apakah sudah disertifikasi lagi oleh lembaga internasional? Apakah kantor memiliki rencana kerja untuk antisipasi kalau misalnya perlu pengungsian mendadak ketika bocor, terjadi kebocoran nuklir? Akhirnya diketahui tuh jendela harus dilapis dengan lapisan timah supaya bisa mengurangi level radiasi, misalnya seperti itu. Jadi menarik sekali. Jadi bidang ilmu apapun yang kalian tekuni gitu, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, menjadi pengacara, itu bisa menerapkan atau menjadi pakar juga di bidang manajemen resiko karena memang sifatnya cukup luas. Gitu. Apalagi ya, negara mana lagi yang bisa kita lihat? Nah, ini di Mongolia. Di Mongolia. Mongolia itu negara yang unik sekali. Ada yang tahu Mongolia di mana? Wow. Di dekat Cina, pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya itu di bagian baratnya Cina. Di bagian barat Cina dia memang pegunungan Himalaya, tapi nama daerahnya Tibet. Namanya Tibet. Nah, kalau Mongolia ini ada di utaranya Cina. Dan dia terkenal dengan gurun Gobi. Gurun pasir Gobi. Itu gurun yang terluas. Nah, negara Mongolia ini unik karena datarannya luas sekali tapi jumlah orangnya sedikit dan sifatnya nomadik. Jadi untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain itu bisa nyetir lama sekali tapi tidak ada orang satupun. Nah, karena panas. Nah, karena sedikitnya jumlah orang dan gurunnya begitu luas. Untuk mengantisipasi misalnya orang bepergian bisa celaka, kantor mewajibkan setidaknya 2 mobil itu bepergian bareng. Nggak bisa cuma 1 mobil. Bayangkan kalau misalnya pergi ke gurun cuma 1 mobil terus mobilnya mogok. Bisa orangnya nggak bisa kemana-mana, mati, nggak kehausan karena nggak ada air. Jadi minimal harus ada 2 mobil, harus ada cukup air, harus punya alat untuk mengirimkan sinyal darurat atau satellite phone. Gitu. Tapi Mongolia ini menarik karena dia tempat lahirnya siapa? Genghis Khan. Genghis Khan itu di abad keberapa tuh? Abad mungkin ke-12 dia penguasa Asia Timur sampai dekat ke Eropa sana. Dan dia modalnya cuma modal tentara berkuda. Pokoknya hebat sekali dan orang Mongolia sampai sekarang sangat bangga dengan namanya Genghis Khan sampai dibuatkan patung. Dan 1/5 orang China hari ini kan diperkirakan adalah keturunan Genghis Khan. Betul. Nggak bisa. Kemana ya tadi? Oh iya. Jadi itu kebanggaan itu. Sangat bangga dengan sejarah Genghis Khan ini. Ya. Tapi lucu, kalau Uzbekistan mereka sangat bangga dengan ini namanya tuh Tamerlan atau Timur.
Timberland. Dia penguasa daerah situ juga, dan secara universitas di Samarkand itu terkenal zaman kejayaan Islam dulu ya. Dia universitas yang sangat maju dari segi arsitektur, keilmuan. Ada observatorium di mana mereka menganalisa pergerakan matahari. Sudah dibangun di abad-abad berapa tuh? Abad ya zaman Jalan Sutra dulu. Padahal belum bisa membuat komponen elektronik, jadi semua itu pengamatan dilakukan dengan matematis aja gitu, manual. Pokoknya keren banget. Tapi Indonesia juga jangan salah loh, Indonesia juga sangat kaya. Nah, ini dulu aku juga sempat bekerja di bidang pembangunan dengan pemerintah daerah. Di situ berkesempatan juga untuk berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia yang terpencil. Nah, ini misalnya ini dengan Pemda di Mamasa. Ada yang tahu nggak Mamasa di mana? Di Indonesia. Provinsi mana? Ayo, ibu kota provinsi. Ya, Mamasa itu tidak ada airportnya, jadi kita harus mendarat di Makassar, kemudian nyetir 16 jam non-stop. Sampai di gunung namanya Mamasa. Dan Bapeda ini namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi setiap daerah di Indonesia pasti ada Bapeda dan dia membantu merencanakan pembangunan gitu. Sulawesi Tengah ini sangat unik. Jadi sinyal handphone nggak ada di situ. Mamasa bukan Sulawesi Barat ya? Ya. Oh ya, Sulawesi Barat. Ya, pokoknya provinsi di Indonesia. Yang paling terisolir memang. Pokoknya sangat ini ya, sangat remote, pergi ke sana sangat susah, susah sinyal. Sampai ada satu kelokan di mana itu sinyal terakhir. Setelah itu tidak ada sinyal lagi. Dan kondisi juga sangat berbukit-bukit. Dan ini kenapa pembangunan itu penting? Karena pembangunan itu akan membawa supaya orang lebih bisa mudah melakukan kegiatan ekonomi, mudah melakukan kegiatan pendidikan, lebih bisa dekat dengan keramaian yang terjadi di dunia. Gitu. Jadi lewat Toraja, makanannya juga sangat enak. Ya, dia bersebelahan dengan Toraja ini. Tapi di sisi Sulawesi Barat ya. Kita lewat Nrekang dulu baru sampai ke Mamasa. Sangat terpencil, lihat kondisi jalannya seperti itu. Wah. Itu tahun berapa? Ini tahun 2016. Jadi baru dong ya? Ya, lumayan baru. Lama sekali. Indonesia sangat menarik. Dan banyak kegiatan pembangunan yang bisa dilakukan. Dan apabila adik-adik ingin bekerja di bidang pembangunan, itu akan sangat terpakai di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Karena masih banyak tempat-tempat yang membutuhkan pembangunan dari segi infrastruktur, karena misalnya kekurangan energi listrik, sehingga harus dibangun pembangkit listrik, harus dibangun airport atau pelabuhan supaya pergerakan barang bisa semakin mulus. Nah, ini bagi yang mau bertanya silakan ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh, orang tua yang ingin bertanya bagaimana caranya, misalnya kok sampai berkarir di pembangunan internasional ini bagaimana? Silakan ya. Tuh, nanya di mana itu Tante? Ya. Ini Sulawesi Barat ini. Sulawesi Barat. Pesawatnya juga harus pakai pesawat baling-baling kalau nggak salah. Iya. Embraer yang itu. Iya, Indonesia indah sekali. Dan besar sekali. Besar sekali. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu udah sama jauhnya seperti Amerika Barat ke Amerika Timur kan. Sama dari kayak Moskow ke London kan. Betul. Ya. Oke, anak-anak ada pertanyaan atau orang tua juga silakan.
Tante Rani mau tanya Ya. dong. Silakan. Ini kan di masa pandemi ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya, banyak pemutusan hubungan kerja. Bahkan dalam bulan pertama sudah terjadi banyak seperti itu. Nah, berarti ini ada keterkaitannya ya dengan manajemen risiko perusahaan tersebut. Nah, harusnya minimalnya perusahaan itu mempunyai alokasi dana untuk risiko seperti yang terjadi tahun ini, berapa bulan sih untuk bisa bertahan? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena kalau dari segi manajemen risiko pandemi itu sudah menjadi risiko yang semakin prominent ya. Akhir-akhir even dari sebelum zaman COVID. Kalau di dunia perbankan ada alokasi namanya tuh capital adequacy atau modal untuk jaga-jaga menghadapi segala resiko itu. Ada hitungannya khusus. Aku lupa, tapi ada hitungan persisnya berapa persen. Setahu aku untuk beberapa lembaga internasional mereka mengalokasikan antara 1-2% dari modal yang ada untuk khusus mengantisipasi risiko operasional termasuk bencana alam dan pandemi. Dan ini juga biasanya untuk tambahan antisipasi manajemen risiko perlu dilakukan juga melalui asuransi. Ya, jadi misalnya ada asuransi yang khusus terkait dengan keamanan cyber. Jadi data di perusahaan diasuransikan dengan membayar sedikit uang, tapi ketika terjadi kejadian risiko operasional bisa ditanggulangi tanpa ada kehilangan dana yang terlalu besar. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya, apakah dalam kehilangan pekerjaan staf itu ada alokasi dana? Itu ya, secara guidelines perbankan memang ada alokasi yang digariskan untuk terhadap modal bank tersebut, tapi apakah kemudian langsung dialokasikan untuk staf-staf yang kehilangan pekerjaan, saya nggak terlalu aware mengenai itu. Tapi yang penting adalah perusahaan sebaiknya selalu punya yang namanya business continuity plan dan selalu antisipasi berapa jumlah staf yang esensial untuk bisa memberlanjutkan operasional perusahaan tanpa terjadi disruption atau disruption bahasa Indonesianya apa ya? Gangguan yang terlalu menekan begitu. Ya, semoga itu agak menjawab ya Mbak Mayang. Ya, itu Ibunya Gi. Ibunya Gi. Ya, silakan. Yang lain ada yang mau bertanya? Ya, Tante Rani. Anak-anak mungkin ada yang tertarik ya bekerja di bidang ini. Kuliahnya apa ya? Jurusannya yang paling pas? Kalau spesifik di bidang yang saya fokuskan sekarang tuh manajemen risiko operasional, dia banyak terkait dengan yang namanya sistem dan proses. Jadi mengerti langkah demi langkah, dan itu biasanya ada di bidang engineering ya, atau apa? Teknik ya. Jadi apabila kuliah di bidang teknik, biasanya adik-adik akan juga mempelajari mengenai proses. Gitu, proses dari A kemudian berubah menjadi B, bagaimana cara
Ya, gimana? Planologi. Planologi itu perencanaan kota memang bagian dari jurusan teknik juga. Oke. Dan memang kebetulan latar belakang aku tuh teknik arsitektur dan perencanaan kota. Jadi dengan latar belakang seperti itu, aku bisa mengerti prosesnya bagaimana dari perencanaan berubah menjadi pembangunan sebenarnya. Karena kita melakukan apa-apa selalu harus pakai perencanaan sebelum persis dilakukan. Nggak bisa mendadak pingin melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Adik-adik kalau misalnya pergi liburan pasti pakai rencana kan, pingin pergi ke sini, pergi ke sini. Untuk pergi ke tempat itu harus tahu berapa waktu yang diperlukan untuk ke sana, berapa uang yang diperlukan untuk ke sana, sehingga rencana liburan bisa terjadi dengan tidak memboroskan uang dan dengan waktu yang pas. Kadang-kadang kalau perencanaan tidak baik, kita memasukkan terlalu banyak, akhirnya nggak selesai. Nah, dengan kita bisa merencanakan dengan baik, kita bisa mengantisipasi risiko atau hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Kalau itu diantisipasi, digabungkan dengan rencana yang akan terjadi, nanti tercapai hasil akhir sesuai yang diinginkan. Nah, di kuliah di bidang teknik akan memberikan adik-adik metode-metode untuk melakukan perencanaan-perencanaan. Seperti itu. Kalau di bidang sosial nggak ada yang relevan? Administrasi publik misalnya? Kalau misalnya yang terkait dengan manajemen resiko di bidang sosial banyak dari jurusan hukum. Manajemen juga bisa. Karena manajemen akan akuntansi biasanya. Di temanku di kantor background-nya adalah akuntansi UGM. Itu temanku yang lebih senior dan dia jadi kombinasi yang sangat unik dari dia akuntansi UGM dengan aku teknik digabungkan, kita sama-sama manajemen resiko di bank itu. Jadi memang background-nya bisa macam-macam, tapi juga tiap orang akan datang dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Boleh Dari anak-anak? Om Arfi. Tapi silakan. izin video ya. Aku. Ya, silakan. Antri ya, Pak Rama ada yang mau tanya. Halo. Kalau di Padang. Tunggu Pak Rama, antri dulu, ada yang mau bertanya dulu ya. Antri ya. Silakan Ibu. Halo, selamat siang, Tante Selamat Rani. siang. Mewakili anak saya. Gak apa-apa ya, aku yang Mamanya Andra ini. Mamanya Wisnu. Oh, Wisnu. Oh ya, oke. Ya, ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama, sepertinya kalau dilihat tadi mohon maaf tadi terlambat join. Tapi sepertinya spesialisasi risk management ini malah justru menurut saya kayak fleksibel ya, bisa ditempatkan di mana saja ya. Artinya hampir semua jenis pekerjaan, jenis industri itu membutuhkan pekerjaan ini gitu, membutuhkan spesialisasi ini dalam kelangsungan bekerjanya gitu kayaknya. Jadi kayaknya asik tuh, nggak terbatas, nggak ada batasan untuk nggak bisa kesini gitu ya. Kalau kayaknya sih kalau buat adik-adik nih jadi kayak ruang lingkup kerjanya jadi luas gitu, tinggal milih mau ngerasain gaji dolar atau mau kerja di luar negeri atau gimana. Jadi kayak gitu ya. Nah terus yang kedua, karena itu menarik gitu, menurut Tante Rani jadi sebenarnya kalau tadi background pendidikan kan Om Arfi sudah bertanya ya. Tapi soft skill utama nih yang sebenarnya kita harus kuasain itu selain dari unsur pendidikan akademisnya apa tuh? Aja pertanyaannya. Mungkin aku bisa share dari segi soft skill yang mulai bisa dilakukan oleh adik-adik ya. Nomor satu, berpikir secara proses ya. Jadi selalu curious, selalu ingin tahu ini penyebabnya apa sih. Terus selalu juga berpikir secara skenario. Itu soft skill yang pertama yang terkait proses, skenario thinking, sama curiosity. Itu adik-adik dari umur sekecil apapun sebaiknya sudah punya itu. Selalu bertanya, ini penyebabnya apa?
Tapi mungkin nggak cuman itu, mungkin ada penyebab lain. Selalu berpikir dari berbagai kemungkinan, berbagai skenario. Itu skill yang sangat penting untuk manajemen resiko. Kemudian soft skill kedua adalah sebelum dia bisa komunikasi, dia harus juga seorang pendengar yang baik. Karena pemilik risiko itu bukan seorang risk management spesialis, itu sifatnya memfasilitasi orang untuk membantu mereka identifikasi resiko yang relevan buat masing-masing tersebut. Karena kan di dalam sebuah bank itu ada berbagai bisnis unit yang banyak ya. Ada yang bagiannya kasir, ada yang bagiannya mencatat. Itu semua punya risiko sendiri-sendiri. Dan seorang risk management specialist akan perlu datang ke unit-unit kerja yang berbagai macam dan membantu mereka berpikir dalam perspektif manajemen resiko tadi, mencari penyebab, mencari akar masalah, mencari cara untuk mendatanya dan memonitornya. Jadi skill mendengar atau mendengarkan keluhan orang, mendengarkan keluh kesah orang dan kendala yang dihadapi orang itu sangat penting. Dan hal ketiga yang penting juga adalah komunikasi. Gimana setelah semua itu sudah diidentifikasi, distrukturkan, dikomunikasikan lagi dengan baik supaya orang mengerti ada risiko ini dan orang mengerti saya harus melakukan ini untuk mengantisipasi risiko tersebut. Jadi menurut aku 3 hal itu sudah bisa dilakukan sejak adik-adik masih kecil. Selalu ingin tahu, selalu bertanya, dan scenario thinking, ya, curiosity, dan listening, mendengar, dan berkomunikasi. Ya. Oke, cukup. Itu dah. Ada yang lain? Yes. Yang bagian satunya belum gitu. Cukup gantian. Pertanyaannya kan 2 tadi. Oh iya, tadi sih yang borderless pekerjaan itu ya. Saya kayak afirmasi aja, bener nggak sih pendapatku? Aku bisa bilang benar karena sebenarnya dari pengalamanku ya di bidang risiko, manajemen risiko ini memang orangnya dari berbagai bidang. Ada yang dulu ada yang ekspertisnya anti korupsi. Ada juga karena ujung-ujungnya ketika kita belajar di bidang S1 itu bidang ilmunya bisa berbagai macam, tapi nanti akan ada sertifikasinya terkait dengan itu. Dan di situ akan diberikan juga ketika menempuh sertifikasi itu apa aja yang perlu diperhatikan dan apa aja yang bisa ditarik untuk diaplikasikan ke bidang ilmu yang lain. Gitu. Saya pikir pekerjaan konsultan seperti BCG, Boston Consulting Group, nggak jauh beda dengan ini ya? Ya, tapi mereka tentu lebih besar ya, karena mereka lebih ke strategik, lingkupnya tidak cuman manajemen resiko, tapi juga strategi. Tapi mereka juga ada bagian yang memikirkan itu berarti. Betul, karena bagian dari strategic thinking tadi kan ada manajemen risiko. Manajemen risikonya. Itu Tante Hilda banting setir ya. Gimana? Hilda background-nya hukum. Oh iya. Mana tahu ada peluang lebih bagus. Tapi aku juga secara khusus di manajemen resiko ini baru sekitar 3 tahun ini, karena sebelumnya lebih di perencanaan kota, lebih di bagian manajemen proyek pembangunan. Kemudian bukan banting setir, tapi lebih narrowing down, lebih berspesialisasi. Lebih fokus. Ya, fokus sambil juga lebih luas, bingung kan? Lebih luas karena balik lagi manajemen resiko lebih luas. Oke. Cukup Hilda? Oke, kayak ganti kerjaan. Amin. Enggak, sebetulnya kan karena lingkungan di rumah juga suami ngurusin bencana gitu. Jadi kayak nggak asing dengan dunia perencanaan kayak gitu itu nggak terlalu asing gitu kan. Benar. Apapun tata ruang segala macam kan nggak mau mempertimbangkan hal itu juga. Jadi kayak relate aja pas tadi mendengarkan tuh. Iya.
Suaminya kerja di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oh, BNPB. Iya, mana tahu butuh juga nanti. Itu dekat sekali dengan manajemen resiko. Kebetulan dia ada background International Development Practice. Kuliahnya, jadi kayak bisa nyebrang kayak ADB kayaknya ya. Aduh, ke Manila nanti pindah. Nanti pindah ke Manila. Ya, kalau disaster risk reduction memang itu ada fokus khusus, bukan di bagian manajemen risiko operasional yang saya bidangi, tapi ada divisi khusus yang justru dia khusus ya, artinya mendapat special attention ya. Ya, karena kalau di bagian aku kita fokus di operasional bank itu sendiri, internal operasional, tapi di bagian disaster risk reduction dia akan membangun kapasitas negara-negara yang menjadi anggota ADB. Ya, jadi bekerja dengan klien, menarik sekali itu juga. Dan ya kita perlu lebih banyak orang Indonesia yang ingin bekerja di bidang lembaga internasional. Tanda-tanda Pi. Iya, minta kontak ya. Oke, Pak. Kasihan. Iya. Makasih. Pak Rama, silakan Pak Rama. Tadi udah nunggu ya mau nanya ya Pak Rama. Silakan Pak Rama. Jurusan S1-nya apa? Nah, tadi aku udah cerita S1 aku itu teknik arsitektur dan perencanaan kota. Itu. Di kampus mana? Di Parahyangan, di Bandung. Di Bandung. Ya. Terus aku kuliah juga di Singapura, habis itu bidangnya manajemen lingkungan. Jadi campur aduk memang, tapi karena manajemen resiko itu sifatnya luas, semua terpakai. Iya. Aku rasa pesan yang paling utama buat adik-adik adalah kalau diberikan pekerjaan apapun, lakukan sebaik mungkin dan pelajari sebanyak mungkin. Dan pastikan ilmu yang dipelajari dari pekerjaan sebelumnya bisa diterapkan di pekerjaan yang akan datang. Dan tadi yang 4 itu, selalu ingin tahu, selalu mempertanyakan, itu penting sekali. Jangan pernah berhenti untuk melakukan itu. Oke. Kita masih punya waktu 7 menit lagi. Silakan bagi ada yang mau bertanya lagi. Pak Rama cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau Pak Rama ingin kuliah apa? Mau arsitektur. Wah, pas banget. Arsitektur. Cocok. Jadi membangun bangunan ya. Cocok. Buat bangunan. Kamu suka ini nggak bikin denah-denahan? Gambar bikin denah pura-pura menata ruangan. Ya itu. Aku juga waktu kecil suka seperti itu. Bikin sketsa ya. Iya. Bikin gambar-gambar imajinasi, oh ini nanti ruangan ini, oh nanti bikin taman di sini. Aku waktu kecil suka seperti itu. Jadi belajar arsitektur. Aku lebih suka gambar denah stasiun gitu. Iya. Denah stasiun kereta. Adik-adik juga harus suka banyak baca ya. Baca tuh penting loh. Oke. Ya. Oh my God. Kenapa baca penting? Karena dari membaca itu imajinasi lebih hidup daripada hanya menonton. Jadi menonton boleh, jangan terlalu banyak dan pilih-pilih apa yang ditonton, tapi juga kalau baca diperbanyak. Membaca buku itu penting sekali. Gitu ya Pak Rama ya. Ya, karena nggak ada yang bertanya. Biasanya kita minta closing statement dari para pembicara, pesan buat anak-anak Indonesia. Silakan Tante Hera. Indonesia. Iya. Ya itu tadi yang aku ingin pesankan. Lakukan apapun sebaik mungkin untuk semanfaat mungkin, seamanat mungkin. Jangan mengeluh kalau ada kesulitan, tapi pelajari sebisa mungkin dari kondisi yang ada. Jangan berhenti mempertanyakan dan mencari tahu, dan
jangan berhenti membaca. Baca terus. Jangan berhenti ingin tahu. Jangan berhenti ingin tahu. Jangan ada yang mau, jangan dibilangin kalau itu pertanyaan bodoh. Jangan mau dengar komentar seperti itu. Semua pertanyaan itu baik. Dan ingin tahu itu baik. Gitu. Dunia itu sangat luas loh, jadi masih banyak yang belum dijelajahi.